Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel Style Catur. Pada video kali ini, kita akan menganalisa dan mengulas permainan catur antara Nodirbek Abdusattorov melawan Kiril Aleksenko yang terjadi pada tanggal 30 Maret tahun 2021. Permainan ini menggunakan pembukaan Ruy Lopez Exchange Variation. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya sampai habis, tentunya tetap di channel Style Catur. Pada permainan ini, Abdusattorov sebagai pemain putih dan Aleksenko sebagai pemain hitam. Abdusattorov memulai langkah dengan pion raja, pion ke E4. Aleksenko membalas dengan pion ke E5. Kuda ke F3 mengancam pion. Kuda ke C6 melindungi pion. Gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez. Lalu Aleksenko membalas dengan pion ke A6, Morphy defense. Dan Abdusattorov memilih gajah pukul, kuda C6. Dan permainan kini berada dalam pembukaan Ruy Lopez Exchange Variation. Aleksenko membalas dengan pion D, pukul gajah C6. Abdusattorov kemudian rokade pada sayap raja. Lalu menteri ke F6 melindungi pion. Pion ke A4 mengaduk pion. Aleksenko menerima pion E, pukul pion D4. Abdusattorov gajah ke G5 mengancam menteri. Menteri diselamatkan ke D6. Kemudian Abdusattorov kuda pukul pion D4. Lalu Aleksenko gajah ke E7 mengadu gajah. Abdusattorov tidak menerima peraduan, tapi memilih gajah mundur ke E3, menambah perlindungan pada kuda di D4. Kuda ke H6 mempersiapkan kuda ke G4, mengancam skakmat dengan menteri pukul pion H2. Lalu Abdusattorov mengantisipasi ancaman ini dengan memajukan pion ke F3, menutup pergerakan kuda ke petak G4, sekaligus menambah perlindungan untuk pion di D4. Langkah selanjutnya, raja rokade pendek mungkin lebih baik. Namun Aleksenko memilih gajah ke D7. Sebuah langkah meragukan dan membuang tempo untuk hitam. Kelihatannya hitam menyiapkan jalan untuk raja rokade di sayap menteri. Jadi Abdusattorov menanggapi dengan terlebih dahulu mengembangkan kuda ke D2. Tujuannya untuk mempersiapkan serangan kuda ke arah sayap menteri ketika rokade panjang dipilih oleh lawan. Dan benar saja, Aleksenko melakukan rokade sayap menteri. Pada posisi ini, kuda ke C4 mengancam menteri bisa dilakukan oleh Abdusattorov. Tetapi Abdusattorov memilih menteri ke E2. Sebuah langkah senyap mempersiapkan serangan ke arah diagonal F1 ke A6. Aleksenko kemudian menggerakkan benteng H ke E8, rencana menguasai lajur E. Abdusattorov kemudian melangkahkan kudanya ke C4 menggertak menteri hitam. Menteri ke G6 mungkin lebih bagus, karena gajah bisa ke H3 menekan pion G2, dan benteng di D8 akan menguasai lajur D. Namun pada langkah ini, Aleksenko mengungsikan menterinya ke F6. Abdusattorov lalu menggeser benteng A ke D1, menambah penjagaan pada kuda di D4 sekaligus melindungi lajur D. Lalu Aleksenko melanjutkan dengan gajah ke F8, membuka jalan untuk benteng. Namun langkah ini adalah langkah yang tidak akurat,
karena justru membuang tempo untuk hitam. Kita mundur sedikit pada langkah ini. Jika setelah benteng A ke D1, pion ke C5 mengusir kuda, mungkin lebih bagus dan lebih kuat untuk hitam. Kuda ke B3, lalu gajah ke B5 memaku kuda. Kuda B ke D2 melindungi kuda. Setelah menteri pukul pion B2, di sini jika kuda pukul menteri, pastinya putih akan rugi materi karena gajah pukul menteri dan salah satu benteng dipastikan akan menjadi korban. Jadi kemungkinan pion ke A4 mengancam gajah. Lalu gajah pukul kuda di C4, menteri pukul gajah C4, dan di posisi ini permainan masih sama-sama imbang. Kita kembali. Jadi setelah gajah ke F8, kuda kemudian bermanuver ke B3. Gajah ke E6 mengancam kuda sekaligus mengajak peraduan benteng. Namun Abdus Satorov tidak mempedulikan peraduan benteng dan tetap melanjutkan rencananya dengan kuda C bermanuver ke A5. Lihat, serangan menteri di E2 pada diagonal F2 ke A6 sudah terbuka. Begitu juga dengan gajah di E3. Sementara sepasang kuda sudah siap bermanuver membobol pertahanan hitam. Posisi serangan putih yang bagus ini malah bertambah kuat setelah Aleksenko melakukan kesalahan, yaitu dengan menteri pukul pion B2. Sebuah langkah blunder untuk hitam. Dan pada langkah ini merupakan awal kekalahan untuk hitam. Langkah yang harusnya dilakukan oleh hitam dalam posisi ini adalah gajah pukul kuda di B3. Pion pukul gajah B3, maka menteri ke E6. Benteng pukul benteng D8, hitam bisa membalas dengan benteng pukul benteng dan menguasai lajur D. Benteng ke A1 menambah tekanan di lajur A. Namun hitam bisa mendorong pionnya ke C5, membuka penjagaan untuk pion A6, dan pada langkah ini, posisi pertahanan hitam akan baik-baik saja. Jadi kita kembali. Setelah menteri pukul pion B2, Abdus Satorov membuat sebuah langkah menarik dengan kuda pukul pion B7, pengorbanan kuda sekaligus mengancam benteng. Tujuannya agar pertahanan pion di depan raja bisa dihancurkan. Pada posisi ini, jika hitam menerima pengorbanan dengan raja pukul kuda B7, maka kuda ke A5 skak. Raja kembali ke C8, atau ke B8, atau ke A8. Semuanya sama saja. Jika raja ke B8, maka menteri pukul pion A6. Selanjutnya ancaman skakmat dengan kuda pukul pion C6. Jika gajah ke D7 melindungi pion, maka gajah ke A7 skak. Raja ke A8, gajah mundur ke B6, open skak. Langkah paksa raja ke B8 dan menteri ke B7 skakmat. Atau di sini, setelah menteri pukul pion A6, menteri ke B5 mengadu menteri. Maka menteri ke A7 skak. Raja ke C8, menteri ke A8 skak. Langkah paksa menteri menutup skak. Menteri ke A6 skak. Dan langkah paksa menteri memblok skak ke B7. Lalu menteri pukul menteri skakmat. Kita kembali di permainan aslinya. Jadi di sini, Aleksenko menolak pengorbanan kuda dan meneruskan dengan benteng pukul benteng D1. Abdus Satorov membalas dengan benteng pukul benteng. Di sini, pion A6 terancam oleh menteri. Jadi menteri ke A3 melindungi pion A6. Namun, Abdus Satorov menarik mundur kudanya ke A5, menghalangi penjagaan menteri pada pion A6. Aleksenko melanjutkan dengan gajah ke D6, tujuannya untuk memberi perlindungan bagi jalan raja meloloskan diri.
Kemudian menteri pukul pion A6, skak. Raja ke D7. Lalu gajah ke C5 menyerang menteri. Di sini, gajah tidak bisa memukul gajah di C5 karena sedang terpin oleh benteng di D1. Saat yang sama, menteri juga terancam. Menteri mempunyai 3 petak pelarian, yaitu A4, B2, dan menteri pukul A2. Jadi di sini, Aleksenko memilih menteri pukul pion A2. Abdusattorov kemudian melakukan langkah luar biasa. Benteng pukul gajah D6, skak, pengorbanan benteng. Dan pada langkah ini, Aleksenko menyerah. Hitam sudah benar-benar tidak bisa mempertahankan posisinya. Jika dilanjutkan, semisal pion C pukul benteng D6, maka menteri ke B7 skak. Raja ke D8, maka kuda ke C6 skak mat. Atau langkah lain, semisal raja ke E7, maka benteng pukul gajah E6 double skak. Raja pukul benteng E6, maka menteri pukul pion C6 skak. Raja ke E5, kuda A ke C4 skak. Raja ke F4, dan terakhir gajah ke E3 skak mat. Jadi demikianlah partai pertandingan catur yang menarik antara Abdusattorov melawan Aleksenko dengan pembukaan Ruy Lopez Exchange Variation. Sampai jumpa pada video-video menarik lainnya. Tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam gens unasumus.